Anggota Parlemen AS fokus melindungi Shen Yun dari serangan PKC. Pada hari Rabu, tanggal 17 April Kongres AS meneliti operasi rahasia Partai Komunis China terhadap Amerika, menyoroti upaya Partai Komunis China untuk menekan pertunjukan seni Shen Yun dari AS. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Eleanor Holmes Norton dari Washington DC menekankan ancaman bom palsu baru-baru ini terhadap Shen Yun, yang berbasis di New York dan menggambarkan China sebelum komunisme. Selama hampir 20 tahun, Shen Yun telah menjadi pusat perhatian Beijing. Norton mengacu pada email ancaman yang dikirim PKC kepada para eksekutif teater, yang memperingatkan akan penembakan massal dan pemboman jika pertunjukan Shen Yun dilanjutkan. Ban bus wisata Shen Yun juga berulang kali dirusak. Meskipun ancaman bom dan penembakan terbukti tidak benar, kerusakan ban dapat menyebabkan ledakan besar selama transit. Pada sidang tersebut, Norton bertanya kepada Peter Mattis, Ketua Jamestown Foundation, apa yang bisa dilakukan AS untuk melindungi kelompok-kelompok tersebut. Mattis menekankan bahwa AS perlu menyelidiki pelanggaran ini secara proaktif. Dia menjelaskan hal ini harus diprioritaskan oleh lembaga investigasi kita, tidak hanya oleh polisi setempat tetapi juga oleh penegak hukum federal yang menggunakan sumber daya mereka. Ini jelas merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pemerintah asing di wilayah kami terhadap warga negara kami. Masalah ini harus menjadi prioritas utama dalam hubungan kita dengan Beijing, bukan sesuatu yang bisa diabaikan atau disimpan diam-diam untuk didiskusikan nanti. Perwakilan Partai Republik Michael Cloud dari Texas berkomentar bahwa pelecehan terhadap Shen Yun hanyalah sebagian dari strategi China yang lebih luas untuk menggunakan pengaruhnya di Amerika, secara konsisten menggunakan intimidasi untuk mencapai tujuan politiknya tanpa menghormati hak asasi manusia, menyerang keyakinan spiritual. Lebih lanjut, Norton menyoroti dalam pertanyaannya bahwa PKC menyerang artis Shen Yun di AS karena mereka berlatih Falun Gong. Falun Gong adalah latihan spiritual dengan sejati, baik, sabar sebagai prinsip inti. Latihan ini telah menghadapi penganiayaan brutal di China sejak tahun 1999. Banyak pemain Shen Yun berlatih Falun Gong sebagai sarana pengembangan diri. Sebelum menghadapi penganiayaan oleh PKC, Falun Gong memiliki banyak pengikut di China, dengan perkiraan 1 dari 13 orang adalah seorang praktisi. Pensiunan Brigadir Jenderal Robert Spalding dari Institut Hudson menyatakan bahwa PKC memanipulasi media kita. Contoh utama adalah kampanye mereka melawan Falun Gong, yang meyakinkan sebagian besar akademisi Amerika bahwa ini adalah aliran sesat yang mencuci otak. Mereka telah memanipulasi media kita dengan cara yang sama untuk mengontrol narasi. Spalding menggambarkan komunitas Falun Gong hanyalah orang-orang yang memiliki pendapat berbeda tentang rezim komunis China. Pada bulan Maret, The Epoch Times melaporkan bahwa jurnalis New York Times Michael Raffelt dan Nicole Hong telah menghabiskan waktu 6 bulan untuk mempersiapkan artikel yang menyerang tentang Shen Yun. Menurut informasi yang diterima oleh The Epoch Times, artikel ini mungkin mendukung kampanye internasional PKC terhadap Falun Gong. Chin Ning, wakil presiden Shen Yun, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa New York Times bertekad untuk melemahkan kita, mengarang cerita berdasarkan wawancara yang sangat dipertanyakan. Sebuah laporan pada bulan Maret dari Pusat Informasi Falun Dafa menyebutkan bahwa New York Times mengabaikan dan meremehkan pelanggaran hak asasi manusia yang parah yang dilakukan oleh PKC terhadap Falun Gong. Laporan tersebut menuduh Times kurang berintegritas, mendukung propaganda PKC yang tidak manusiawi mengenai Falun Gong, dan mempromosikan perdebatan menyimpang yang dapat membahayakan nyawa, dan tidak memainkan peran. Scott Erickson, mantan penjabat kepala staf di Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, menekankan bahwa serangan terhadap Shen Yun harus menjadi peringatan bagi Amerika untuk tetap waspada. Dalam wawancara awal bulan April dengan NTD-TV, dia menggambarkan PKC sangat licik dan mahir dalam mengidentifikasi dan mengeksploitasi kelemahan Amerika. Erickson mengatakan mereka pasti akan mengeksploitasi setiap kerentanan yang mereka temukan. Dia menunjukkan bahwa Partai Komunis China proaktif dalam menyebarkan berbagai informasi palsu dan menyesatkan di seluruh Amerika, seringkali memberikan gambaran negatif terhadap musuh-musuh mereka dan mempengaruhi persepsi publik sebelum lawan-lawan mereka dapat bereaksi. Taktik yang dilakukan Partai Komunis China semacam itu bisa sangat terselubung, seperti menanamkan versi mereka tentang kejadian tersebut di benak pegawai pemerintah Amerika. Ia menyatakan, penting untuk dipahami bahwa mereka akan menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk mencapai tujuan mereka tanpa mematuhi aturan keterlibatan yang biasa.